Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu Sasa? Terdengar, Ibu Sasa. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.04, mungkin kita bisa mulai saja ya, Bapak Ibu, untuk kegiatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini tetap semangat untuk mengikuti panggung edukasi di hari Sabtu ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk memilih produk ekstrak yang baik, yang berkualitas ya tentunya, dan juga pastinya sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Oke, paparan hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Apoteker Laras Widiawati Putri S.Pharm, selaku Research Officer Extraction PT Konimex. Selamat pagi Bu Laras. Selamat pagi Bu Sasa. Maaf, gimana kabarnya Bu hari ini? Bu tidak bisa pakai virtual background ya Bu? Oh iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Sehat Bu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap berarti ya untuk berbagi ilmu mengenai pemilihan ekstrak yang baik hari ini ya Bu? Ya, siap Bu Sasa. Oke, kita punya waktu 1 jam ke depan ya Bu ya untuk pemaparan sekaligus dengan Q&A-nya ya Bu ya. Barangkali dari Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya gitu ya, untuk bertanya atau mungkin sharing gitu dengan Bu Laras atau teman-teman yang lain, itu dipersilahkan. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Bu Laras, kami persilahkan. Ya, izin share screen ya Bu Sasa ya. Ya, silakan Ibu, silakan. Apa sudah terlihat ya Bu ya? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke. Baik, sudah jelas Bu Sasa, terlihat ya? Sudah Bu, terlihat jelas. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Laras dari Konimex, lebih tepatnya dari divisi Natural Product Solonat, ingin sharing tentang bagaimana memilih produk ekstrak yang berkualitas. Nah, kebetulan jabatan saya di sini adalah Research Officer, jadi saya bergerak di bidang pengembangan produk ekstrak untuk Solonat sebagai Natural Division dari PT Konimex. Baik, sebelum saya masuk ke produk ekstraknya, pertama-tama saya ingin memberikan gambaran bagaimana sih produk ekstrak itu dibuat, bagaimana gambaran proses pembuatan ekstraknya. Yang pertama kita dari bahan baku. Untuk bahan baku itu kita bisa berbagai simplisia ya, kita menyebutnya dengan simplisia, baik itu simplisia segar, simplisia kering, itu disebutkannya bahan baku. Nah, dari situ nanti kita akan melakukan pre-proses. Pre-proses ini apa sih gitu? Kalau misalnya kita punya simplisia segar itu pre-prosesnya bisa berupa penyarian. Penyarian itu berarti diambil biomasa dan miselanya. Jadi disari nanti biomasa atau ampasnya dan juga kita ambil sarinya. Biasanya kalau untuk simplisia segar yang diproses dengan penyarian itu kalau kita mencari bodi rasanya. Jadi kita mau kuat di rasanya dan rasanya dapat, itu biasanya menggunakannya adalah simplisia segar. Nah, terus preproses itu jenisnya apa lagi? Kita juga ada preproses yang bisa dirajang. Dirajang misalnya bentuknya herba masih panjang-panjang, itu bisa kita lakukan perajangan, menyesuaikan juga dengan kondisi mesin yang ada. Misalnya diameter hopper mesin ekstraktor kita itu seberapa sih? Apakah cukup jika tidak dirajang atau harus dirajang seperti itu? Selanjutnya adalah ada juga simpesia yang diprosesnya dengan diserut. Misalnya kayu-kayuan atau akar-akaran, misalnya akar pasak bumi gitu ya, itu bisa juga preprosesnya dengan penyerutan. Seperti itu. Setelah diproses, termasuk di situ pencucian juga, nah kita akan melakukan ke ekstraksi. Ekstraksi itu metodenya mungkin Bapak Ibu udah tahu, ada maserasi yang direndam saja cukup tanpa pemanasan, ada juga perkolasi yang disirkulasi dengan pemanasan. Kemudian ekstraksi itu faktornya apa aja sih? Faktornya itu mulai dari solvent. Solvent yang kita pilih itu apa? Target kita senyawanya apa? Solventnya apa? Kondisi ekstraksinya seperti apa?
waktunya berapa, suhunya berapa, metodenya apa. Terus berlanjut lagi nanti setelah kita dapat ekstrak cair, ada evaporasi. Nah, evaporasi itu adalah penguapan. Jadi solvent-solvent yang digunakan itu diuapkan sehingga diperoleh ekstrak yang lebih kental daripada yang di tahapan ekstraksi. Jadi jumlahnya menjadi lebih sedikit. Setelah evaporasi satu, untuk kita ada sterilisasi. Sterilisasi itu kita menggunakan sistem UHT gitu. Jadi contacting time-nya dengan panas itu seminimal mungkin, namun proses pengurangan mikrobanya tetap efektif seperti itu. Nah, jika nantinya kita akan mengambil produk akhirnya adalah ekstrak cair, maka akan dipotong di bagian setelah sterilisasi langsung packing. Setelah sterilisasi langsung packing untuk produk akhir ekstrak cair dengan quality control tertentu. Quality controlnya itu bisa berupa organoleptis, bisa density, bisa markernya diperiksa, bisa total solidnya juga diperiksa. Nah, itu sudah jadi produk akhir berupa ekstrak cair. Selanjutnya, kalau kita mau ke ekstrak kental, kita lanjutkan tahap evaporasi selanjutnya, gitu, evaporasi 2 gitu. Jadi menghasilkan ekstrak kental. Ekstrak kental ini dia lebih thick, lebih kental ya jelas, jumlahnya lebih sedikit dan juga kita bisa kontrolnya biasanya di bobot tetap. Kenapa bobot tetap? Karena itu yang bisa mengembangkan total solidnya. Kalau density itu sudah sulit biasanya diperiksa karena kebetulan kalau di kita density-nya masih menggunakan piktometer, jadi biasanya cenderung lebih sulit kalau bentuknya sudah kental. Jadi hasilnya bisa jadi bias. Nah, kalau kita mau dipotong sampai ekstra kental, ya berarti ini sudah selesai. Setelah ekstra kental, di packing, lalu kita lakukan quality control terhadap parameter-parameter yang ingin kita periksa. Nah, bagaimana kalau ekstra kentalnya tidak cukup? Berarti kita lanjut, maunya ekstra kering, berarti kita lanjut ada proses pengeringan di situ. Pengeringan di sini bisa juga ditambahkan filler atau pengisi atau tidak. Untuk di kita sendiri kita punya 2 teknologi, ada menggunakan vacuum belt dryer, yaitu pengeringan menggunakan vakum dalam beberapa konveyor. Ada juga yang kedua fluid bed granulator, jadi yang di-spray, jadi filler di-spray dengan ekstrak. Selanjutnya ini akan bisa dikemas sebagai ekstrak kering dan dilakukan quality control. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di pengemasan pun kita ada quality control, jadi berupa pemeriksaan final inspection dari QC. Seperti itu. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Oke, parameter mutu ekstrak tadi mungkin sekilas sudah saya jabarkan di flowchart-nya ya. Parameter mutu ekstrak itu apa aja sih? Jadi kita membagi dengan ekstrak kental dan ekstrak kering. Kalau mungkin ada pertanyaan, kenapa ekstrak cair tidak? Karena ekstrak kental dan ekstrak cair itu parameternya cenderung hampir sama ya, kecuali itu tadi kalau ada kesulitan pemeriksaan untuk ekstrak kental kita skip di berat jenis gitu. Jadi organoleptis itu apa sih? Biasanya aroma, rasa, warna itu balik lagi ke produk akhirnya Bapak Ibu itu mau apa gitu. Kalau misalnya produk akhir Bapak Ibu bentuknya adalah sirup yang diminum secara peroral, itu berarti kan parameter aroma, rasa, dan warna juga menjadi penting ya. Maksudnya kalau bisa kan rasa dan aromanya tuh tidak terlalu kuat sebagai jamu gitu. Jadi meskipun nanti di Bapak Ibu juga mesti akan ada formulasi lagi, entah penambahan itu flavor, entah itu penambahan masking aroma gitu. Selanjutnya untuk total solid itu lebih ke menggambarkan apa sebenarnya tuh ekstrak kita tuh total solid padatannya tuh berapa sih gitu. Apakah yang kita harapkan rendemennya sudah tercapai dengan baik atau belum. Selanjutnya ada kadar air. Untuk kadar air itu tuh hanya digunakan untuk kalau parameternya berupa ekstrak kering. Nah, kenapa kadar air di sini menjadi salah satu parameter penting? Karena kadar air itu kaitannya dengan stabilitas ekstraknya itu sendiri. Ketika kadar airnya tinggi, otomatis dia lebih rentan terhadap mikroba, juga akan lebih rentan terhadap penyimpangan untuk mengempal. Nah, dan juga jadi kalau ketika mengempal, terutama untuk bahan-bahan yang sifatnya basisnya gula, kayak sukros atau maltodextrin, itu jadi
lebih lebih tidak stabil jika kadar airnya lebih tinggi. Tapi tetap harus dicari kadar air yang optimal, karena terlalu kering pun jika nantinya dilanjutkan akan diproses menjadi tablet, itu juga bisa jadi lebih rapuh kan granulnya, seperti itu. Selanjutnya berat jenis. Berat jenis itu biasanya hanya diperiksa di WIP, karena WIP-nya itu berupa cairan. Kalau untuk grit juga diperiksanya di WIP. Kalau untuk food density itu hanya berlaku untuk ekstrak kering. Jadi hanya berlaku untuk ekstrak kering karena kaitannya dengan flowability saat filling kapsul misalnya, dan juga kemampuan kompresnya gitu. Jadi kemampuan pengempaannya. Selanjutnya logam berat. Logam berat ini merupakan salah satu parameter yang sesuai pemenuhan regulasi per BPOM nomor 32 tahun 2019 untuk parameter AS, arsenik, CD, kadmium, Pb tibal, dan Hg raksa. Kita pun pemeriksaannya mengacu ke per BPOM tersebut. Selanjutnya batas mikroba itu ada TAMC, AKK, dan patogen. Kalau misalnya mau dijabarkan lagi, patogennya itu apa aja? Itu ada E. coli, Enterobacter, Salmonella, dan Shigella. Nah, untuk residu pelarut itu biasanya menjadi penting ketika kita bermainnya dengan ekstrak cair dan ekstrak kental. Dan kaitannya dengan apa? Kaitannya bisa juga dengan klaim, misalnya Bapak Ibu ekstraknya base-nya adalah alkohol. Sedangkan Bapak Ibu di sediaan akhirnya mau klaim no alkohol. Berarti kan kita harus membuktikan nih, atau paling nggak di ekstraknya ada berapa sampai di produk akhirnya ada berapa gitu. Dan juga kaitannya selain klaim juga terkait juga dengan status halalnya seperti itu. Jadi ada persyaratan khusus berapa yang diizinkan untuk klaim halal, berapa diizinkan untuk no alkohol gitu, seperti itu. Terus kuantifikasi atau identifikasi marker itu kembali lagi ke kebutuhan Bapak Ibu. Biasanya ini cenderung diminta untuk ekstrak-ekstrak yang arahnya ke OHT atau fitofarmaka. Nah, untuk teknologi ekstraksi sendiri, itu kebetulan ini yang saya sampaikan adalah yang dipunya oleh Solanat. Kami menggunakan ekstraktor dengan metode perkolator. Itu kebetulan kami ada dua kapasitas. Untuk kapasitas besar itu yang 4 kali 2000 liter, sedangkan untuk yang kapasitas lebih kecilnya itu 1 kali 500 liter. Semuanya teknologi Jerman. Nah, untuk evaporasinya, kami menggunakan flat thin film dan flat evaporation. Jadi kalau thin film itu dia cenderung untuk yang untuk next step evaporasi. Jadi bisa menghasilkan ekstrak kental yang bobot tetapnya atau total solidnya lebih tinggi seperti itu. Selanjutnya sterilisasi, kami menggunakan teknologi UHT, ya balik lagi agar contact time-nya dengan panas itu pendek, sehingga harapannya aroma misalnya ada minyak asiri di situ, aromanya tetap terjaga dan juga markernya tidak rusak dengan adanya kontak dengan panas tersebut. Untuk dryingnya, kami menggunakan vacuum granulator. Pertanyaannya kan jadi kapan sih kita menggunakan vacuum belt, kapan kita menggunakan feedback granulator? Itu kembali lagi ke sifat ekstraknya dan juga fillernya. Untuk sampai saat ini, jika fillernya itu sedikit jumlahnya dan juga cenderung sticky gitu ya, lengket, itu kami cenderung menggunakan vacuum belt dryer. Tapi kalau untuk filler-filler yang tidak terlalu higroskopis, masih bisa ketika dihembuskan kompresor masih bisa mengalir, itu kami menggunakan flatbed granulator. Untuk kapasitas mesinnya sendiri, untuk ekstrak cair kami bisa di 4.000 kilo per jam, untuk ekstrak kental bisa 200 kilo per jam, dan ekstrak kering 120 kilo per jam. Nah, ini contoh gambaran mesin kami, ini set industri ekstrak bahan alam yang kami punya, ini granulatornya, dan ini ekstraktor dan evaporatornya. Nah, sekarang kita balik ke ekstrak itu tuh apa sih yang penting diperhatikan dari ekstrak? Yang pertama adalah bahan baku simplisianya. Kita tuh mau pakai bahan baku simplisia tuh aspeknya ada apa? Yang pertama adalah bagian tanaman. Bagian tanaman mana yang kita
kita butuhkan gitu ya. Jadi kemungkinan dalam satu tanaman itu kan marker yang ada di tanaman tersebut akan sama. Misalnya kalau untuk echinacea itu adanya cikorik acid. Cuma kita kan maunya kan yang paling optimal. Ada di bagian tanaman mana nih marker optimalnya, itu yang terkait markernya. Yang kedua, kita juga harus aware bagian tanaman mana yang kemungkinan mengandung toksin, sehingga bisa jadi dari satu tanaman itu akarnya tidak boleh digunakan karena mengandung toksin, tapi herbanya boleh dipakai karena toksinnya tidak ada di situ. Tapi tentunya kembali lagi kita harus studi literatur dulu ya Bapak Ibu ya, studi literatur. Jika dibutuhkan juga pembuktian, kalau misalnya kita dari satu tanaman akarnya ada toksin, di herbanya nggak ada, kita harus buktikan, kita harus periksakan herbanya itu kalau memang benar toksinnya itu nggak ada di sana, seperti itu. Terus yang kedua, ketersediaan tanaman. Kaitannya itu pemenuhan tanaman yang tersedia sepanjang tahun akan jauh lebih mudah daripada tanaman musiman gitu. Misalnya Bapak Ibu gini, misalnya Bapak kalau kita kan kadang-kadang untuk untuk tanaman yang terutama yang segar itu kan ini ya apa kalau dia segar itu kan kalau musim hujan kandungan airnya akan lebih banyak seperti itu. Jadi bagaimana kita forecasting pemenuhannya itu tuh kita kan pasti maunya yang kadar airnya sedikit sehingga rasanya dapat lah. Itu kira-kira di bulan apa. Jadi kita akan stok tanaman itu di bulan itu, kita akan stok di bulan itu, kemudian nanti untuk diproses sepanjang tahun bagaimana ketersediaannya seperti itu. Yang ketiga adalah asal tanamannya. Tanaman liar itu lebih sulit untuk distandarisasi daripada tanaman budidaya karena kondisi tanahnya tidak terkontrol. Ini utamanya mungkin untuk bahan baku yang sifatnya herba. Jadi kalau kata orang Jawa itu ramban gitu ya. Jadi kadang kan kalau kita beli ke pengepul, kita kan tidak bisa tahu ya itu dalam tanda kutip ramban dari mana. Nah itu untuk standarisasinya itu dan pengotornya itu biasanya jauh lebih banyak daripada tanaman budidaya karena kan di situ kita tidak mengontrol unsur haranya, misalnya ketinggian tubuhnya, pengenaan cahaya mataharinya seperti itu. Selanjutnya olahan simplisia. Olahan simplisia maksudnya gimana? Tanaman kering sama tanaman segar itu beda. Jadi tanaman kering itu secara handling itu akan lebih mudah karena misalnya kalau tanaman segar begitu datang kita harus segera mengolahkan karena kan dia punya pastinya masih segar, masih ada kandungan airnya, otomatis dia masih lebih rentan terhadap mikroba, misalnya jamur dan kondisi lingkungan yang lain gitu. Namun balik lagi, Bapak Ibu targetnya apa nih? Kalau targetnya kayak minuman, makanan itu saran dari kita lebih baik pakainya yang base-nya itu adalah bahan baku segar karena bodinya itu lebih dapat. Tapi kalau targetnya Bapak Ibu adalah obat tradisional, itu tanaman kering juga oke. Selanjutnya pelarut. Pelarut itu terkait dengan kelarutan senyawa targetnya. Jadi senyawa kita tuh kita mau cari apa sih? Misalnya kurkuminoid. Kurkuminoid di kunyit misalnya ya. Itu tuh larutnya paling banyak di mana? Jadi menurut saya meskipun Bapak Ibu nantinya akan memberi ekstrak, kita tetap harus lakukan studi literatur dulu saat formulasi. Jadi yang dimau itu sebenarnya ekstrak apa sih sebenarnya aku butuhnya solvent ekstrak etanol atau ekstrak air atau ekstrak etanol 50% atau campuran etanol air atau seperti apa. Jadi kita tuh membuat memang sesuai sama khasiat yang kita tuju, sama klaim yang kita tuju seperti Bapak Ibu. Jadi kelarutannya itu optimalnya di mana gitu. Karena beberapa pengalaman kami misalnya ada perusahaan seperti itu ya cenderung misalnya menerima COA dengan solvent dikatakannya solvent etanol. Tapi terutama ini saya bagiin pengalaman misalnya kita terima untuk substitusi gitu. Bilangnya yang disubstitusi solventnya etanol, tapi warnanya itu coklat dan dari daun itu menurut kita coba untuk memimik dengan solvent etanol, ternyata di kita warnanya hijau. Jadi harus lebih jeli. Kalau klaim etanol, kira-kira make sense nggak kalau warnanya coklat? Karena biasanya untuk daun-daunan kering, terutama
ketika dia ditarik dengan solvent air itu baru warna ekstraknya cenderung coklat. Tapi kalau misalnya dia ditarik dengan etanol, klorofilnya tetap akan terbawa gitu. Jadi arahnya cenderung ke hijau tua. Seperti itu. Terus selanjutnya residu pelarut. Penggunaan pelarut selain air dan etanol harus didukung dengan data residu pelarut. Jadi sebenarnya untuk residu pelarut ini ada 2 peraturan yang kita pegang. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di belakang. Untuk yang terkait obat tradisional itu hanya dibutuhkan data residu pelarut kalau pelarut yang digunakan selain air dan etanol. Tapi kalau untuk suplemen kesehatan, etanol pun dibutuhkan untuk data residu pelarutnya seperti itu. Jadi kita balik lagi nanti registrasinya kira-kira tuh mau kemana nih arahnya, itu juga perlu. Terus yang ketiga terkait proses produksi ekstrak, kita harus tahu karakteristik senyawa targetnya ya. Kira-kira sensitif nggak terhadap panas gitu? Apakah sensitif juga terhadap pengadukan mekanis atau enggak? Kalau misalnya kira-kira sensitif terhadap pengadukan mekanis, kira-kira aku butuh pakai mixer indoor atau enggak gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya prinsipnya mesin ekstraksi yang digunakan. Kita mau prinsip ekstraksinya ini apa nih? Misalnya perkolasi, maserasi, seperti itu, dan kaitannya dengan metode ekstraksi yang optimal, itu seperti apa. Itu balik lagi kepada hasil lab, skala labnya seperti apa nih, ada nggak yang mengatakan maserasi dan perkolasi lebih efektif yang mana nih, gitu. Terus karakteristik simplisia, maksudnya adalah bentuk simplisia yang akan diproses. Jadi, apakah kira-kira simplisianya membutuhkan penggilingan terlebih dahulu sehingga ukuran partikelnya lebih kecil? Misalnya kayak buah pala gitu ya. Apakah palanya butuh dipecah atau pala utuh yang akan kita ekstraksi gitu? Tentunya kalau kita mau lebih optimal harus dipecah dulu semacam itu. Jadi nggak bisa serta-merta para datang bunga langsung di ekstraksi seperti itu kan tidak ya Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan proses grinding atau pemecahan pala seperti itu misalnya. Selanjutnya bahan tambahan. Bahan tambahan ini bisa apa saja ya? Kalau di ekstraksi umumnya adanya filler dan juga pengalet gitu. Kalau apa sih yang menjadi faktor pemilihan pertimbangan bahan tambahan? Yang pertama itu bentuk sediaan produk akhirnya. Kalau produk akhirnya solid, entah itu kapsul, entah itu tablet, entah itu kaplet, kita harus perhatikan higroskopisitasnya. Karena kan kita produk ekstrak sama produk itu kan adalah 2 hal yang berbeda ya. Produk itu akan sampai ke konsumen, sedangkan ekstrak sampai ke perusahaan Bapak Ibu. Itu kan tetap higroskopisitas kaitannya dengan kadar airnya juga, itu kan sesuatu yang krusial. Jadi ekstraknya bisa, kalau higroskopis juga tidak bisa disimpan lama. Sedangkan produk Bapak Ibu juga kalau misalnya bentuknya adalah kapsul gitu ya. Kalau higroskopis kan cangkang kapsulnya bisa rusak seperti itu. Jadi harus diperhatikan bentuk sediaan produk akhirnya atau apa. Kalau solid ya biasanya kita menggunakannya kayak starch, terus mikrokristalin selulose, macam itu. Terus sifat akhirnya seperti apa? Sifat akhirnya, sediaan akhirnya tuh kalau tablet dibutuhkannya misalnya sifat akhirnya, flowability-nya seperti apa. Terus habis itu produk akhir kapsul, sifat akhirnya mau optimalnya seberapa. Itu juga kan sebenarnya harus dioptimasi ya sebenarnya, ukuran partikelnya ya seperti apa. Kalau di kita beberapa customer itu kalau kira-kira terlalu halus, oh ini dasnya terlalu banyak, jadi minta ukuran mesh size-nya dinaikkan lagi, biasanya semacam itu sih kalau dari customer. Jadi kalau dasnya terlalu banyak nanti waktu diisi ke kapsul susah, keseragaman bobotnya tidak tercapai, misalnya seperti itu. Nah kalau untuk liquid yang penting sih kelarutannya dan organoleptis gini. Jadi kalau liquid itu kan kita lihat tampilannya ya Bapak Ibu ya, tampilannya seperti apa, rasanya kayak gimana gitu kan kalau yang nyampe ke konsumen. Nah kalau misalnya kita ekstraksi dengan etanol tinggi, kemudian tertarik resinnya seperti itu. Otomatis kan kalau resin, kalau bentuk ekstraknya kental, terus dijadikan sediaan cair, itu kan akan ada sesuatu seperti lapisan minyak di bagian atas. Itu kan juga kelihatan secara estetika nggak baik ya Bapak Ibu. Terus kalau organoleptis tadi balik lagi ke yang awal, kalau aroma, rasa, itu kan mempengaruhi keinginan customer untuk membeli. Maksudnya secara keinginan kan customer untuk liquid akan milih yang rasanya enak, baunya nggak begitu
kerasa gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan gitu. Terus klaim produk akhirnya. Klaim produk akhirnya tadi kaitannya status halal produknya seperti apa. Ekstraknya itu basis gula atau bebas gula. Eh, Produknya itu basis alkohol atau bebas alkohol. Kalau produknya sendiri basis alkohol, ya berarti kan otomatis ekstraknya mengandung alkohol, nggak apa-apa karena memang basisnya alkohol gitu loh, jelas tidak bisa klaim alkohol. Tapi kalau ekstrak bebas alkohol, ya berarti dari ekstrak mungkin harus sudah dikontrol nih. Kalau misalnya Bapak Ibu di produknya harus membuktikan di bawah 1%, di ekstraknya juga sejalan gitu. Jangan sampai di ekstraknya nanti masih tinggi, Bapak Ibu klaimnya no alkohol, itu kan jadi nggak match ya. Selanjutnya efektivitas pengawet umumnya digunakan untuk sediaan cair atau semi padat kalau uji efektivitas pengawet itu. Jadi pengawet apa yang kita gunakan itu diuji efektivitasnya terhadap beberapa strain bakteri gitu. Biasanya sih digunakannya untuk sediaan cair atau semi padat karena kita sendiri dari Solonat untuk pengawet itu biasanya hanya kita gunakan di ekstrak cair dan kental gitu. Kalau di ekstrak powder kami cenderung tidak menggunakan pengawet. Selanjutnya kadar pengawet itu sejalan dengan yang atas. Acuan kita untuk yang di ekstrak tetap per BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan obat tradisional. Selanjutnya bahan kemas. Nah, mungkin kita sering lupa ya Bapak Ibu terkait bahan kemas ini, karena apa ya, nggak semua aware ya, nggak semua aware terhadap bahan kemas. Jadi, padahal bahan kemas itu adalah sesuatu yang sangat dia kan akan memproteksi ekstrak selama kita simpan karena Bapak Ibu beli ekstrak kan belum tentu satu kali pakai habis ya mesti misalnya beli 25 kilo itu dibagi jadi 5 kali produksi per 2 bulan misalnya seperti itu. Jadi kita harus lihat juga higroskopis ekstrak kita tuh seperti apa sih. Kalau misalnya ekstraknya sangat higroskopis itu kan berarti proteksinya harus lebih lebih ekstra daripada yang tidak higroskopis. Nah, kalau pengalaman kami sih, kalau fillernya basis gula atau pemanis, misalnya kayak fillernya sucrose, fillernya maltodextrin, fillernya isomaltidate, itu cenderung proteksinya lebih tinggi. Jadi biasanya kita akan menggunakan alu foil bag seperti itu. Tapi kalau misalnya yang kira-kira kayak starch, yang tidak higroskopis itu kalau untuk kapasitas besar kita bisa menggunakan fiber drum atau polipropilen. Selanjutnya sensitivitas ekstrak terhadap temperatur dan cahaya itu jadi suatu hal yang penting juga gitu. Apakah diperlukan kemasannya itu tuh kemasan yang melindungi dari cahaya dan kemasan yang nggak menyerap panas seperti itu karena kalau adanya panas sama cahaya otomatis kan bahan alam ini kan juga apa ya bisa terdegradasi kah atau menghasilkan metabolit yang udah berbeda sama metabolit awalnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu dan juga kapasitas produksi terakhir sekalian. Kalau kemasan terkecil ekstrak itu habis dalam berapa kali produksi sih? Jadi gitu. Jadi kalau sekali kapasitas Bapak Ibu misalnya kemasan sekali produksi 5 kilo, jadi perhitungannya itu mungkin harus lebih eksak ya. Jadi kalau satu kali produksi 5 kilo, gramnya kemasannya 25 kilo. Oh ini berarti aku habis 5 kali nih. Jadi nanti sisanya yang 20 kilo ini aku nyimpennya harus seperti apa gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu ragu, bisa ditanyakan juga kepada prinsipal production ekstraknya gitu loh. Apakah misalnya itu harus di repack misalnya jadi kemasan kantong-kantong alufoil bag atau seperti apa sehingga lebih terprotek seperti itu. Jadi mungkin ini nanti bahan kemas itu juga kedepannya bisa dijadikan suatu consideration untuk ini kira-kira aku mau kemasan yang seperti apa nih karena Bapak Ibu kan beli nggak biasanya kan tidak sekali habis ya jadi agar kualitas ekstraknya itu tetap terjaga selama penyimpanan seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi sih komponen yang harus diperhatikan? Sertifikasi Bapak Ibu. Yang pertama itu sertifikasi industri ekstrak bahan alam itu tuh apa kalau di kita Solonet itu kita sudah ada CPOTB juga. Jadi ada sertifikat sistem jaminan halal juga dari LPP MUI dan juga sertifikat ISO. Jadi semakin tersertifikasi suatu industri ekstrak bahan alam, semakin jelas
kualitas manajerial, kualitas dokumentasi, kualitas produk, kualitas bahan baku, semuanya itu kan lebih terkontrol Bapak Ibu. Jadi nantinya produk Bapak Ibu juga akan terjamin sampai ke customer seperti itu. Nah, selanjutnya acuan parameter mutu ekstrak itu apa sih? Ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu, nanti bisa dicek juga peraturannya, tapi kalau dari kita itu juga selain tadi pemenuhan kebutuhan ya, kalau mungkin tadi yang komponen ekstra kaitannya sama pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau ini kita kan juga bertanggung jawab untuk memenuhi regulasi acuan yang dikeluarkan Badan POM. Untuk obat tradisional itu menggunakan peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 acuan kita. Kalau untuk suplemen kesehatan Bapak Ibu bisa mengacu ke peraturan BPOM nomor 17 tahun 2019 atau juga USP 43 NF 38. Di situ ekstrak sendiri akan tergolong kepada sediaan lain-lain gitu. Nah, kenapa di sini mungkin kalau Bapak Ibu lihat antara peraturan 32 dan 17, residu pelarutnya yang di 17 ya beri tanda bintang, itu karena itu tadi kalau untuk suplemen kesehatan, pelarut etanol pun tetap membutuhkan pemeriksaan residu. Sedangkan kalau di OT, pelarut etanol diizinkan untuk tidak memeriksa residu. Jadi yang tertulis residu pelarut di OT itu pelarut selain etanol dan air. Seperti itu. Nah, selanjutnya lagi penamaan ekstrak. Kenapa di sini saya bahas ya penamaan ekstrak ya? Karena beberapa kali itu ada produsen ekstrak, misalnya substitusi, kita substitusi, itu tuh ada yang misalnya klaim 10:1, ada yang klaim 5:1. Itu sebenarnya artinya apa sih gitu. Nah, kalau acuan penamaan itu sendiri ada dua, yang dari kita tuh European Medicines Agency sama Guideline on Traditional Herbal Drug. Nah, itu yang dibutuhkan tahu di penamaan itu apa. Yang pertama genus tanamannya. Jadi misalnya kurkuma genusnya, spesiesnya apa? Domestika, bagian tanamannya apa? Rhizome. Paling nggak mengandung tiga komponen tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa ekstrak kering rimpang kunyit. Nah, kunyit itu kan daunnya juga bisa dipakai, rimpangnya juga bisa dipakai. Jadi jelas kalau itu dari rimpang kunyit seperti itu. Terus standarisasi ekstrak. Jadi ekstrak itu kalau secara EMA itu ada 3 golongan. Ekstrak terstandarisasi. Ekstrak terstandarisasi itu apa sih artinya? Ekstrak terstandarisasi itu artinya adalah dilihat dari aktivitas terapeutiknya. Misalnya, ekstrak kunyit memiliki aktivitas antiinflamasi. Itu di berapa persen kurkuminoid gitu. Jadi di standardnya terhadap sekian persen kurkuminoid. Itu dilihat dari terapeutiknya. Ada quantified-nya. Dari ekstrak yang quantified. Quantified itu artinya senyawa khasnya itu terkuantifikasi. Jadi kunyit khasnya kurkumin. Kurkuminnya itu jumlahnya berapa gitu. Itu yang quantified. Terus ada juga tata cara aturan penamaan di luar standardized dan quantified. Itu menggunakan rasio simplisia dan marker analitik. Mungkin Bapak Ibu tak bertanya ya, quantified sama marker analitik itu tuh sama apa beda? Belum tentu sama. Jadi quantified itu bisa jadi adalah senyawa khasnya yang terkandung paling banyak di simplisia tersebut gitu loh. Sedangkan marker analitik itu belum tentu senyawa khasnya, bisa jadi senyawa yang justru dihindari, bisa jadi senyawa yang berkhasiat seperti itu. Jadi belum tentu hal yang sama. Kemudian kita drug extract ratio. Ini yang saya bahas tadi dari rasio simplisia. Dan drug extract ratio itu ada yang genuine, ada yang total. Kalau genuine itu kita hanya menghitung perbandingan antara simplisia dan randomnya. Jadi misalnya genuine dari 10 kilo bahan baku itu menghasilkan 1 kilo ekstrak dengan kandungan padatan 500 gram. Nah, berarti itu 10 dibanding 0,5 rasionya. Itu karena dihitungnya terhadap rendemen ekstraknya saja. Ada juga drug ekstrak rasio total. Dari 10 kilo tadi menghasilkan 1 kilo ekstrak
ya udah berarti rasionya adalah 10:1 seperti itu. Jadi dark extract ratio pun dibagi 2. Jadi Bapak Ibu harus juga kalau misalnya mendapatkan ekstrak terus tulisannya udah 10:1, tolong dikonfirmasi lagi kepada produsennya. 10:1-nya itu maksudnya native extract atau whole extract gitu. Atau 10:1-nya perbandingan antara apa dengan apa seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kontrol kualitas ekstrak, ini tadi mungkin udah banyak dibahas. Dari organoleptis kita ada aroma, rasa, dan warna, itu yang harus diperhatikan. Kalau identifikasi dan kuantifikasi marker, itu kita metodenya bisa spektro, kromatografi lapis tipis, HPLC, dan kromatografi gas, tergantung dengan kebutuhannya ekstrak masing-masing. Kalau untuk logam berat itu bisa menggunakan uji batas atau kadar logam berat. Kalau kadar logam berat biasanya kita pakai ICP, nanti itu bisa keluar AS, CD, PBHG, dan kalau untuk parameter mikro ya balik lagi mengacu ke per 32 atau peraturan nomor 19 yang tadi. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, monggo via Bu Sasa. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Bu Laras. Presentasinya menarik sekali ya Bu ya. Jadi bukan hanya terkait bagaimana cara pemilihan ekstrak yang baik, tapi juga ada membahas sedikit tentang bagaimana cara memproduksi ekstrak yang baik ya Bu ya. Terus juga bagaimana tadi kan ada peraturan-peraturan juga yang harus dipenuhi gitu ya Bu ya. Oke, untuk Bapak Ibu ada yang ada mungkin mau ditanyakan atau mungkin mau share atau mau berbagi juga nih pengalamannya terkait bagaimana memproduksi ekstrak yang baik atau mungkin cara memilih ekstrak yang baik, dipersilakan. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, bisa langsung di-open saja mikrofonnya, atau mungkin berkenan melalui chat, dipersilakan. Oke, ini ada yang sudah masuk, Bu, satu pertanyaan melalui chat ya. Mbak Afwan, atau maaf, boleh kontak kontak produsen ekstrak herbal ya, dari PT Agroindustri Goa. Mungkin bisa di open mic saja, Pak. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang mau di-sharing, berbagi? Tadi memang sudah cukup lengkap sih ya sebetulnya Ibu Laras ya. Oh, minta kontak. Oke. Minta kontak langsung. Oleh tim kami ya Pak, Bu Erna ya, sorry Bu Erna. Oh iya. Oke, nanti akan langsung dihubungi ya sepertinya Bu Erna. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau dikonfirmasi atau ada yang mau di-sharing, berbagi nih mungkin kemarin sudah sempat membeli ekstrak atau mungkin sempat memproduksi ekstrak, kemudian ada pengalaman-pengalaman tertentu yang mungkin mau dibagikan, dipersilakan. Atau mau sharing pengalamannya selama ini ada permasalahan kalau penerimaan ekstrak atau penyimpanan atau mungkin kadang isi COA-nya mungkin membingungkan atau yang itu. Mumpung sudah ada yang berpengalaman nih. Oke, ada dari Bu Melisa. Dipersilakan Bu Melisa, bisa langsung open mic. Iya, mohon maaf tadi saya agak terlambat datang ininya ya, ikut joinnya gitu karena baru lihat informasi. Boleh nanti minta tolong di-share-in materinya mungkin ya? Oh iya. Ya, untuk materinya nanti akan kami kirimkan via email ya Bapak Ibu ya. Untuk itu kami mohon untuk melakukan presensi. Saya akan kirim ulang untuk link presensinya melalui chat. Seperti itu mungkin Bu Melisa. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharing juga pengalamannya? Izin Bu Anissa. Iya, silakan Bu, silakan. Oh, ini mau bertanya sedikit aja. Kalau untuk pertama terima kasih untuk paparannya Bu Laras. Tapi sebenarnya saya tadi juga telah join, tapi jadi mungkin ada
satu hal yang minta mungkin dijelaskan kembali. Yang pertama ini yang terkait perbandingan ekstrak tadi yang 1:10 tadi kan bisa terhadap native extract dan terhadap whole extract gitu ya. Mohon maaf, mungkin itu nanti bisa tolong dijelaskan kembali. Saya tadi agak ketinggalan di bagian itu. Terus kemudian yang kedua, kalau untuk produsen YEBA itu untuk standarisasinya itu apakah sudah mencantumkan misalnya markernya seperti itu. Kalau misalnya iya, itu bagaimana penentuan markernya? Mungkin demikian aja. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Wiji. Saya langsung jawab. Bu. Silakan terima kasih Bu Wiji untuk pertanyaannya. Bu Lara silakan dijawab langsung. Untuk ini native extract dan whole extract ya Bu Wiji ya. Jadi kalau misalnya kita menerima ekstrak itu kan bisa ada rasio ya 10:1 gitu. Kalau untuk whole extract berarti dia dihitung terhadap ekstrak yang dihasilkan, which is ekstrak itu kan nanti ada fillernya dan sebagainya, itu dihitung terhadap keseluruhan. Jadi kalau tadi yang saya contohkan 10 kilo simplicia misalnya, menghasilkan 1 kilo ekstrak kering gitu ya, di mana di ekstrak kering itu kan mengandung ada fillernya, mungkin ada pengawetnya, seperti itu, berarti dia rasionya secara drug ekstrak rasio totalnya adalah 10:1, itu sudah mengandung filler. Tapi kalau drug ekstrak terhadap native ekstraknya itu dihitung terhadap ekstraknya saja Bu, tanpa memperhitungkan filler gitu. Jadi misalnya ekstraknya dari 1 kilo itu, misalnya ekstraknya 500 gram, ekstrak cairnya, fillernya 500 gram, berarti kalau secara drug ekstrak rasio genuine itu simplicia terhadap ekstraknya yang 500 gram itu aja tanpa memperhitungkan filler gitu Bu Wiji. Itu yang nomor 1 ya Bu Sasa ya. Untuk yang nomor 2, kalau untuk standarisasi di IEBA, sebenarnya standarisasi itu balik lagi kepada target produknya Ibu tuh apa gitu. Kalau di bahan obat tradisional kan kita ada tiga kategori ya Bu ya. Yang pertama jamu, yang kedua OHT, yang ketiga fitofarmaka. Kalau jamu pada umumnya customer belum membutuhkan standarisasi Bu. Jadi biasanya titik beratnya kepada mikro sih kalau jamu. Most of itu titik beratnya kepada mikro logam berat seperti itu. Tapi kalau customer kita juga ada supply untuk produk fitofarmaka, biasanya diminta untuk standarisasi sampai ke marker. Entah itu marker yang berkhasiat, misalnya kalau kayak kita supply ekstra katuk gitu ya, itu dari customer itu misalnya kita tahu katuk kita mengandung protein yang terkait sama ASI karena dia pelancar ASI adalah protein misalnya. Jadi dia minta standarisasinya ekstrak katuknya itu adalah protein. Tapi kalau ekstrak katuknya misalnya untuk fungsi yang lain misalnya, mintanya standarisasinya flavonoid, itu juga kita bisa periksa flavonoidnya gitu. Tapi tergantung lagi target ibu itu klaimnya mau se-advance apa gitu, mau sejauh apa, mau sedalam apa, mau seklinis apa. Kalau biasanya kalau untuk OHT sama fitofarmaka kita standarisasi marker sih, entah itu baik itu marker khas atau marker terapeutiknya. Seperti itu Bu Wiji, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Ya, baik Bu Laras, terima kasih untuk penjelasannya. Artinya yang perbandingan ekstrak itu tadi kan menentukan terhadap dosis penggunaannya begitu ya tadi, apakah terhadap native ekstrak atau terhadap whole ekstrak tadi. Iya. Ya. Terus kemudian yang itu tadi Bu Laras, itu kan artinya jika ekstrak itu by order ya, maksudnya memang dipesan gitu kan. Ya. Apa Konimex tidak memproduksi ekstrak secara umum yang maksudnya belum tahu nih sebenarnya yang mau pakai apakah produsen jamu atau produsen OHT atau produsen FF, maksudnya yang secara umum begitu biasanya apakah standarisasi terhadap markernya itu apakah juga sudah ditentukan atau seperti apa begitu kalau di industri? Beberapa ekstrak kita sudah ada Bu standarisasi markernya, tapi ada juga yang belum ada Bu karena kita juga menyesuaikan customer juga sih Bu kalau sampai saat ini. Tapi kalau untuk ekstrak-ekstrak yang kiranya umum misalnya
kunyit, kurkuminoid gitu kita ada. Terus kalau kayak katuk itu kita punya 2 jenis, ada yang flavonoid terstandar flavonoid, ada yang terstandar protein. Kalau untuk ekstrak seledri kita juga udah ada yang standarisasi apigenin. Untuk sambiloto kita punya standarisasi androgafolit gitu Bu. Jadi tinggal biasanya sih kalau customer kalau sebelum order gitu tuh ada kayak pembahasan diskusi teknisnya dulu sih Bu Wiji. Jadi kita kira-kira markernya apa nih? Kadang beberapa customer juga kita bantu literaturnya juga Bu. Jadi kalau klaimnya, kira-kira mau klaimnya apa Bu? Klaimnya ini, nanti markernya dipakai ini gitu Bu Wiji. Jadi kita bisa diskusi di awal sih Bu soal itu gitu. Tapi karena beberapa customer sudah order yang pakai marker, kita juga punya beberapa yang sudah ada markernya Bu Wiji. Seperti itu. Oke, baik Bu Laras. Mungkin satu lagi boleh ya? jadi nambah ini. Jadi sebenarnya kalau karena ini konsennya juga terkait bahan baku itu untuk bahan baku apa namanya ekstrak itu kan juga. Nah maksudnya kalau Konimex itu apakah untuk suppliernya itu sudah ada langganan atau udah ada petani binaan atau seperti apa Bu Laras? Kita masih dari pengepul Bu. Oh, jadi dari tapi kita tetap kontrol di dalamnya Bu. Jadi untuk penerimaan bahan baku kita ada spesifikasi bahan baku Bu. Jadi walaupun dari pengepul kita kalau misalnya kan beberapa bahan kemungkinan kan ada misalnya ada counterfeit ya Bu. Kita kan namanya juga kita dari pengepul bentuknya herba sudah kering gitu kan kalau dicampur kadang-kadang kita nggak bisa tahu langsung gitu ya Bu kalau secara organoleptis gitu. Jadi kita ada standarisasinya pakai spesifikasi bahan baku Bu yang acuannya bisa farmakope herbal, bisa materia medika Bu. Jadi misalnya kita menggunakan kromatografi lapis tipis dengan peak tertentu. Nah, peak tertentunya itu tuh jadi tanda di kita. Jadi kalau peak itu nggak ada, berarti ada pemalsu. Biasanya terus kita komplain ke pengepulnya, kita kembalikan. Semacam itu Bu Wiji kontrol dari kita, karena kita masih ngambil dari pengepul ya Bu ya. Kalau dari petani binaan kan kita tahu tuh, yang ditanam beneran itu, hasilnya itu, jumlahnya segitu, dikontrol semua. Kalau dari pengepul kan, dalam tanda kutip, mungkin ada kecampuran apa kan kita kadang nggak bisa kontrol di situ ya kita memanggarinya dengan spesifikasi bahan baku itu Bu Wiji. Oh, baik Mbak Laras untuk penjelasannya. Artinya memang ada juga quality control terhadap kandungan kimianya juga gitu ya. Ya, ada Bu Wiji. Walaupun secara umum gitu ya dengan KLT. Terus kalau untuk pengemasan tadi kan ada misalnya untuk yang cenderung asam itu kan tadi higroskopis seperti itu ya. Nah, apakah untuk apa namanya pemilihan kemasan itu untuk tiap kali jenis ekstrak itu apakah dasarnya hanya pelarutnya atau apanya ya gitu? Kita biasanya Bu untuk pemilihan kemasan itu kan kita juga jalan studi stabilitas ya Bu. Walaupun jadi walaupun mungkin kita kan tidak diregistrasikan, biasanya kan kalau kita produsen OT, studi stabilitas karena data stabilitas untuk registrasi produk ya Bu. Walaupun kita tidak diregistrasikan, ekstrak tetap jalan studi stabilitas Bu. Jadi ada kondisi tertentu dan beberapa jenis kemasan kita coba Bu. Gitu. Jadi kita biasanya, tapi kalau kita di Solonat itu kemasannya general sih Bu, per kapasitas. Tapi untuk proteksinya kita pastikan kalau data stabilitasnya mendukung dengan kemasan tersebut gitu Bu Wiji. Gitu. Jadi tetap tidak, kalau Bu Wiji pertanyaannya adalah apakah setiap ekstrak akan beda-beda jenis kemasannya? Enggak Bu, kita ambil yang proteksinya paling baik. Jadi yang worst case-nya justru. Jadi kalau misalnya yang higroskopis tahannya di alufoil bag, yang tidak higroskopis bisa tahan di plastik biasa. Kita akan pilih yang alufoil bag untuk semua Bu. Gitu Bu Wiji. Oke, baik, mungkin udah cukup pertanyaannya. Terima kasih Bu Laras untuk sharing ilmunya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ya. Oke, sudah cukup jelas ya Bu Wiji untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bu Wiji tadi ya. Cukup Mbak Nisa, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Kita lanjut mungkin ya Bu Laras, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat. Yang pertama dari Abah Fajar. Beberapa kali ini mendapatkan curhatan kalau saat ambil ekstrak itu kemasannya di dalam kemasan itu sudah menggumpal gitu ya ekstraknya ya.
ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa sih bisa seperti itu? Katanya. Kemudian, apa yang harus dilakukan di sarana produksi sebelum menggunakan ekstrak tersebut? Kemudian, bagaimana sarannya agar saat penyimpanan di sarana produksi tidak menggumpal? Seperti itu mungkin Bu Laras. Oke, saya jawab dulu aja ya Bu, biar Ya, lupa. langsung Bu. Silakan. Menggumpal itu kemungkinan incompatible ya antara kemasannya sama ekstrak yang di dalamnya. Bisa jadi di dalamnya higroskopisitas dan si kemasannya ini tidak cukup jadi barrier uap airnya gitu. Karena kalau menggumpal kan otomatis ada uap air yang terserap dari lingkungan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kemasannya alufoil bag itu bisa jadi ketebalannya kurang. Misalnya harusnya pakai alufoil 7 mikron, yang dipakai 3 atau 5 mikron gitu. Jadi proteksinya terhadap uap airnya kurang, padahal si ekstrak ini bisa narik uap air dari sekitar gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, dan itu balik lagi kan bisa jadi itu terjadi selama proses transportasi atau jeda antara simpan di produsen sampai ke customer kan mesti ada jeda waktu ya Pak Fajar ya. Nah, itu mungkin terjadinya di situ gitu. Dan juga harus diperhatikan juga handling ketika transportasinya gitu. Nah, saat handling transportasinya tuh kira-kira misalnya pakai truk box gitu ya. Truk box itu tuh kira-kira kalau orang Jawa bilangnya ungkep atau enggak gitu loh. Ungkep atau tidak gitu. Nah, yang kedua itu yang harus dilakukan di sarana produksi sebelum menggunakan. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita pastiin dulu tuh ekstraknya kualitasnya masih sama dulu nih walaupun menggumpal gitu. Jadi apakah ada markernya yang berubah? Kan kalau kita sebagai customer terima barang tidak sesuai gitu ya, saya bisa bilang tidak sesuai, itu kan kita akan komplain dulu kan ke produsennya gitu kan. Kenapa saya terima menggumpal gitu. Nah, mungkin kalau misalnya produsennya misalnya aware, itu harusnya dilakukan retest terhadap si ekstrak tersebut gitu, karena tidak semua produsen OT kan mungkin yang UKOT, yang UMOT itu kan mungkin belum punya sarana laboratorium mikro gitu ya, yang harus dipastikan sih menurut saya mikronya, markernya itu masih dalam oke. Kalau memang dirasa masih dalam kondisi oke, itu kalau kita untuk ekstrak menggumpal itu bisa di grinding lalu dikeringkan. Nah, tapi harus dipastikan juga kenapa di-grinding dulu baru dikeringkan agar luas permukaannya terhadap panas itu lebih luas gitu. Nah, tapi harus dipastikan juga ketika setelah pengeringan pun kualitas markernya terutama kalau setelah pengeringan itu masih oke gitu. Terus yang ketiga, bagaimana saran agar saat penyimpanan di sarana produksi tidak menggumpal. Itu tetap menurut saya harus kemasannya itu harus dijaga seperti kemasan semula dan kondisi simpannya menyesuaikan dengan yang tertera pada spesifikasi. Itu yang harus dinotis gitu. Karena kalau menetapkan kondisi penyimpanannya misalnya derajat gitu ya. Kita harus make sure kalau kondisi simpan kita itu maksimal 30 derajat gitu loh. Jangan tidak ada toleransi terhadap itu karena kalau dari sisi produsen begitu Bapak Ibu menyimpan di luar 30 derajat, kerusakan udah bukan tanggung jawab produsen karena kan kita udah start tuh di COA-nya seperti itu. Jadi pastikan kondisi penyimpanan sesuai dengan yang tertera di COA. Terus kalau saran wadah, kalau sejauh ini yang penting melindungi dari uap air, melindungi dari temperatur panas secara langsung, dan melindungi dari cahaya matahari. Entah itu cahaya apapun ya, cahaya matahari langsung maupun tidak langsung gitu. Begitu Pak Fajar, mudah-mudahan sudah jelas. Iya, menarik sekali. Terima kasih ya. Kalau untuk penambahan Clarity itu berpengaruh enggak, Mbak? Karena di UKOT, di sarana-sarana UKOT itu produksi ini kan beberapa kali saya lihat itu sudah pakai toples, tapi masih menggumpal juga. Nah itu mereka curhat itu ini sudah belinya di tapi kok masih gini ya. Nah berarti kan ada masalah di tempat penyimpanan, bukan di perusahaan awalnya ya, perusahaan asalnya begitu. Mohon tanggapan, mungkin itu terakhir pertanyaan saya. Terima kasih banyak ya. Bagus acaranya ini.
Ya, kalau silika gel menurut saya akan berpengaruh ya Pak, akan meminimalisir atau bisa meminimalisir terjadinya higroskopisitas atau memperpanjang waktu simpannya juga bisa. Tapi yang harus diingat jangan sampai silika gelnya mengkontaminasi si ekstraknya. Jadi mungkin peletakan silika gelnya itu harus lebih, jangan sampai dia kontak sama ekstraknya gitu Pak Fajar. Kalau dari saya, memang dia bisa memperpanjang terjadinya gumpalan itu bisa Pak. Di kita pun untuk yang higroskopis kadang kita beri silika gel. Gitu, Seperti Pak. itu Pak Fajar. Apakah sudah menjawab Pak dari Ya, sudah. pertanyaannya? Terima kasih. Ya, mencerahkan. Bagus banget. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Pak. Bu Laras, kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini juga kurang lebih hampir sama ya, tadi dari PT Agroindustri. Ini mungkin masih sama ya, Bu? Bu Erna juga ya ini ya? Iya, sama. Jadi pernah membeli bahan baku ekstrak, tapi ternyata setelah dilakukan uji lab terhadap produknya, ini hasil ujinya tidak memenuhi syarat seperti kayak katanya gitu, Mbak. Nah, ini buat kami bingung katanya, dan terkadang bahan ekstrak yang kami beli juga menggumpal katanya. Gimana ini, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Selamat pagi Bu Erna, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari kita Bu, untuk uji lab produk itu kan kita harus make sure kalau metodenya itu tuh sama dulu Bu. Jadi yang dilakukan untuk uji itu metodenya sama atau enggak. Jadi menurut saya ini kaitannya sama komunikasi dengan produsen sih Bu. Jadi kalau mungkin kita juga sempat ngalami Bu, kita sebagai produsen hasil periksa di customer itu beda sama kita. Cuma kita menyelaraskan dulu nih, jangan-jangan kita sama-sama periksa mikro, tapi yang satu metodenya misalnya farmakope, yang satu misalnya metodenya itu kan mesti ada perbedaan gitu Bu. Jadi diselaraskan dulu nih kompendial yang dipakai itu apa, acuannya apa gitu. Jadi kalau misalnya ternyata udah disamain masih beda, itu berarti tinggal apa ya, kalau dari kita sih biasanya investigasi dulu sih Bu Erna, maksudnya investigasi, jadi apakah memang ada masalah di metodenya kita, karena kan kita menggunakan metode kan udah validasi ya Bu ya, atau ada masalah justru saat memang produknya bermasalah saat misalnya transportasi atau distribusi, seperti itu. Dan kita kan juga nanti memastikannya kan dengan sampel pertinggal ya, Bu Erna ya. Di kita kan juga ada sampel pertinggal masing-masing produk. Nah, itu nanti yang dijadikan acuan. Kalau sampel pertinggalnya kan disimpannya sudah yang hasilnya oke, berarti kita tidak bisa bilang kalau produknya bermasalah gitu. Gitu sih Bu Erna sementara. Siap Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Sudah menjawab ya Bu Erna untuk penjelasan dari Bu Laras? Iya Mbak, sudah. Sudah. Oke, kalau begitu ini karena ternyata cukup banyak antusiasmenya nih untuk yang bertanya. Jadi kita lanjut aja ya Bu Laras ya. Ya. Oke, ini mohon maaf saya tidak tahu namanya ini karena username-nya hanya LG, tapi ini bertanya terkait apakah simplisia kering yang akan diekstrak harus dicuci sebelumnya. Itu Bu Laras pertanyaannya, silakan. Oke. Selamat pagi Bapak atau Ibu LG. Ini kalau di kita karena kita mengambilnya dari pengepul, simplisia terkering pun tetap kita dicuci dulu Bu. Paling enggak kita taruh di kayak seperti keranjang gitu, yang bawahnya bolong gitu, kita apa ya, kita berujuk kalau orang Jawa ya, disiram air gitu dari atas tapi dengan tekanan tinggi gitu. Jadi tetap kotoran yang ada di dalamnya tetap apa ya namanya gogrok hilang gitu. Jadi tetap karena kita belum dari, kalau mungkin kalau ibu ngambilnya udah dari petani binaan lebih bisa terkontrol Bu. Jadi teknologi pasca panennya bisa dilakukan di kebun aja. Jadi kita terima bentuknya udah simplisia bersih. Tapi karena kebetulan kami masih ngambilnya dari pengepul, jadi kita tetap melakukan proses pencucian Bu. Cuma memang nggak yang direndam sekian lama gitu karena nanti bisa-bisa malah terekstraksi kan Bu gitu. Seperti itu mungkin Bapak atau Ibu Lagi. Mohon maaf ini boleh open mic mungkin ya supaya kita bisa kenal nih. Karena username-nya hanya LG. Halo. Bapak atau Ibu dengan username LG. Oke, sepertinya sedang
tidak ada di tempat mungkin ya Bu Era, maaf, mohon maaf, Bu Laras. Ini ya sudah, kalau begitu semoga ini menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu dengan username LG, dan mungkin juga bisa memberikan penjelasan ke Bapak Ibu yang lain gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, ini dari Ibu Desi. Selamat pagi, saya izin bertanya, apakah ekstraknya juga dapat digunakan untuk sediaan produk skincare atau kosmetik, atau adakah parameter atau spesifikasi yang berbeda dengan ekstrak yang digunakan pada OT atau SK? Silakan Bu. Pagi Bu Desi, kalau ekstraknya bisa Bu digunakan untuk produk skincare atau kosmetik, beberapa juga kita supply untuk produk kosmetik Bu. Kalau parameternya biasanya kalau dari kita, karena mungkin kalau kosmetik bahan bakunya persyaratannya kebetulan saya kurang mendalami Bu, karena dari kita keluarnya spesifikasinya tetap untuk obat tradisional. Jadi acuan rilis kita untuk ekstrak yang digunakan untuk produk skincare atau kosmetik tetap menggunakan standar mutu yang obat tradisional, Bu, yang per BPOM nomor 32 tahun 2019 itu. Gitu. Tapi nantinya Bu, kalau misalnya ini misalnya Ibu maunya produk kosmetik misalnya ada parameter yang berbeda gitu ya Bu dari per BPOM itu, kita bisa diskusi teknis lebih lanjut sih Bu. Maksudnya, oh Mbak ini harusnya saya nggak butuh nih kandidat, saya maunya digantinya ini aja, itu bisa Bu Desi. Gitu. Selama kita mampu ya Bu ya catatannya. Gitu. Semoga udah jelas ya Bu Desi ya. Ya, terima kasih Bu Laras. Bagaimana Bu Desi, apakah sudah jelas? Iya Bu, sudah jelas, terima kasih. Sama saya ingin bertanya satu lagi Bu. Silakan. Kalau di COA bahan itu biasanya ada use level atau penggunaan dosisnya bahan tersebut enggak ya Bu, terutama di ekstraknya? Terima kasih. Langsung saya jawab Bu Sasa. Ya, langsung silakan Bu. Kalau untuk use level biasanya kita nggak ada rekomendasi khusus gitu sih Bu Desi. Jadi karena kan berarti terserah ya Mbak, soalnya bahan alam. Biasanya tergantung hasil studi literaturnya lagi ya Bu, atau mungkin udah ada contoh produk kompetitor semacam itu Bu Desi. Oh iya, baik. Terima kasih Bu atas informasinya. Sama-sama. Ya, sudah cukup sepertinya ya Bu Desi ya. Jadi memang nanti disesuaikan dengan regulasinya juga ya Bu ya. Dan itu bisa dikomunikasikan ya Bu Laras ya. Iya, bisa. Disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumennya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Desi dan Bu Laras. Kita lanjut ke pertanyaan. Oke, selanjutnya dari Ibu Minarsi. Izin Bu, maaf ketinggalan saya materinya. Jadi mau tanya, katanya kemasan yang bagus untuk ekstrak serbuk empon-empon itu apa ya Bu? Karena selama ini menggunakan kemasan kertas. Silakan Bu Laras. Oke, pagi Bu Minarsi. Kalau sampai saat ini ya Bu ya, ini kan kalau kita itu sampai saat ini kemasan yang proteksinya paling baik itu adalah alufoil Bu Minarsi sejauh ini. Tapi alufoil itu balik lagi ada beberapa jenis ya Bu ya, tergantung ketebalannya berapa. Kalau kertas itu kan kalau kita bisa lihat aja kan mungkin masih ada pori-porinya ya Bu, jadi masih bisa menyerap uap air sekitar Bu Minarsi. Tapi kalau misalnya alufoil itu cenderung udah lebih rapat pori-porinya, tapi balik lagi alufoil nggak semuanya mahal Bu. Jadi ada juga alufoil yang kan tergantung thickness kebutuhannya ya Bu ya. Mungkin kalau kira-kiranya misalnya Bu Minarsi beli yang 3 mili cukup atau yang 5 mili, tidak perlu sampai yang 7 mili gitu. Karena semakin tebal alufoil bag-nya itu kan nanti mungkin harganya akan semakin tinggi. Tapi kalau misalnya dirasa 3 mili cukup ya udah Bu, nggak perlu sampai ke 5. Tapi so far sejauh ini proteksi paling baik itu ada di alufoil bag sih Bu Minarsi di kita. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bu. Ya, bagaimana Bu Minarsi? Apakah sudah dapat menjawab pertanyaannya nih Bu? Izin Bu, mohon maaf masih di mute mikrofonnya. Mungkin bisa di-unmute dulu. Halo. Ya Bu, silakan Bu. Bu. Ya, selamat siang Bu semuanya. Siang ya Bu. Pagi menuju siang Bu.
kami posisinya di Palembang, mungkin di desa. Jadi untuk mendapatkan kemasan itu juga kami ordernya dari Jogja itu Bu, yang kemasan kertas. Oke. Alufail bag ini kira-kira di mana yang ada ya Bu ya? Apa kita pesan online gitu? Biasa alufail bag itu kalau di kita Bu ada 2 jenis Bu. Jadi ada yang sudah bentuk pouch, jadi udah bentuk kantong gitu Bu. Jadi udah 3 sisinya itu sudah tersil. Bu Minasi nanti tinggal ngesil 1 di atasnya. Ada juga yang kita belinya gulungan Bu. Kalau dari sisi harga itu lebih ekonomis yang gulungan. Cuma nanti Bu Minarsi harus punya mesin silingnya Bu. Karena kan Bu Minarsi harus membentuk kantong sendiri kan Bu. Gitu. Ya. Ya. Tapi itu nggak pengaruh dengan produknya ya Bu ya? Enggak, malah justru proteksinya secara teoritis ya Bu ya, lebih baik daripada kertas gitu. Ya, kadang kalau kertas itu memang yang saya amati selama ini untuk produk yang sudah saya kemas bertahan sekitar ada 6 bulan itu yang nggak habis gitu, ada agak-agak basah gitu. Iya, karena dia masih ada pori-porinya kan Bu Miarsi, jadi bisa menyerap uap air sekitar gitu. Oh iya. Oke Bu, terima kasih informasinya. Terima kasih, mudah-mudahan jelas Bu Minarsi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Laras dan Bu Minasi. Sudah jelas ya Bu ya? Iya, Sama-sama insya Allah. Bu Laras ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih Bu Laras baru dari Bu Anita. Selamat siang Bu Laras, saya ingin menanyakan. Yang pertama, sebaiknya menyimpan Simplicia itu dalam kondisi kotor kering atau bersih kering. Kemudian yang kedua, pengujian BRICS itu untuk apa ya Bu? Terima kasih. Silakan Bu Laras. Oke, selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi atau siang ya Bu? Dan tadi saya selamat pagi terus. Gak apa-apa Bu, semangat pagi Bu. Selamat pagi sih Bu, karena masih belum jam 12 sebetulnya ya. Untuk pertanyaan nomor 1, kalau kita biasanya menyimpan dalam kondisi bersih kering Bu. Jadi Simplicia yang datang udah dihilangkan dari tanah, tapi yang harus dijadikan notis, ketika kita mencuci, kita tiriskan, kita harus pastikan dia sudah benar-benar kering. Jadi jangan setengah basah Bu. Gitu. Jadi keringnya itu tuh ketika kan pasti kalau Simplicia datang masih ada bahan organik asing atau masih ada tanah kita kan mesti cuci dulu ya, cuci dulu lalu ditiriskan mungkin kalau Bapak Ibu punya oven bisa di oven, atau kalau Bapak Ibu tidak punya oven bisa dijemur matahari tapi bagian atasnya ditutup dengan kain gitu. Jadi di jereng gitu ya, di tanah lapang atau suatu tempat tertentu, terus atasnya ditutup kain. Jadi untuk meminimalisir debu lagi yang nempel di Simplicia yang udah bersih ini gitu. Nah, itu nanti setelah itu baru kita masukkan, pastikan dia ketika sudah dari panas, jangan langsung dimasukin plastik ya Bu, nanti uapnya keluar gitu tuh malah busuk gitu. Jadi pastikan dia sudah habis dijemur di panas matahari, diangkat, diangin-angin dulu, baru dimasukkan ke plastik. Jadi dia kondisinya sudah bersih gitu. Terus yang kedua, bersih dan kering. Yang kedua, pengujian BRIC itu untuk apa? Jadi BRIC itu adalah refraktif solid, Bu. Sebenarnya sama aja sih kayak total solid gitu, Bu. Cuma beda prinsip. Kalau total solid itu kita berdasarkan prinsip bobot. Jadi kalau timbangannya, jadi dikeringkan sekian lama dengan suhu sekian, bobotnya dari berapa jadi berapa, itu kan total solidnya. Tapi kalau BRIC itu refraktif solid itu acuannya adalah cahaya. Jadi kita pakainya refraktometer gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi fleksibilitas itu lebih mudah untuk mengukur yang total solid daripada yang BRIC. Karena ada beberapa ekstrak dia itu karena warnanya pekat, ketika di refraktometer itu tidak terlihat gitu. Tidak terlihat, jadi malah hasilnya jadi bias ya, karena kan kita pengamatannya menggunakan mata. Kalau misalnya di kita total solid, kalau memang ibu bapak nggak punya alatnya moisture analyzer, bisa diakali sampai bobot tetap gitu. Jadi cukup dikeringkan di oven sekian lama sampai ditimbang sampai tercapainya bobot tetap, itu juga bisa. Gitu. Itu Bu Anita, mudah-mudahan jelas. Terima kasih Bu Laras. Bagaimana Bu Anita, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Boleh menanyakan lagi ya Bu ya? Oh silakan Bu, silakan. Itu untuk yang Simplicia tadi Bu,
kalau misalnya habis kan kotor, terus dicuci ya. Ya, Nah, itu setelah dicuci itu langsung diekstraksi gitu apa bisa ya Bu ya? oh oke, langsung saya jawab ya, Bu Sasa ya. Nah, kalau misalnya kalau di pengalaman di kita Bu, kalau misalnya maksudnya tidak disimpan gitu ya Bu Anita ya? Iya, tidak dikeringkan gitu loh Bu. Jadi habis dicuci basah langsung diekstraksi gitu apa bisa ya Bu ya? Kalau di kita Bu, biasanya kalau habis dicuci basah, ditiriskan, terus kita akan menghitung kandungan airnya sebagai penggantinya pelarut Bu gitu. Jadi dihitung jadi gini Bu, misalnya kan ada berat awalnya berapa, terus ditiriskan kan kita cuci nggak langsung dicemplungin ke mesin ekstraktor ya Bu ya. Dicuci, ditiriskan dulu, terus nanti berat basahnya itu juga ditimbang. Misalnya awalnya 100 kilo gitu ya Bu, kita akan menggunakan pelarut katakanlah air 10 kali gitu. Misalnya 1000 kilo gitu ya Bu ya. Nah, nanti misalnya dari 100 kilo ini ketika dicuci nambahnya 20 kilo, jadi 120 kilo gitu loh. Jadi nanti dari 1000 kilo itu pelarutnya dikurangi 20 kilo kandungan air hasil cucinya. Gitu Bu Anita. Oh, gitu. Jadi diperhitungkan ya Bu ya airnya yang dari cucian. Iya, iya Bu. Oh ya, baik Bu. Untuk yang break tadi Bu, Iya, itu untuk apa Bu? Total solid ya Bu ya. Itu untuk apa ya Bu ya? itu untuk menggambarkan rendemen ekstraknya Bu Anita. Jadi Oh, berapa banyak sari yang kita ambil gitu dari simplisia ke ekstraksinya. oh gitu ya Bu. Oh, itu Ada oh ya. Berarti pakai apa ya Bu ya? Kayak apa? Dikeringkan itu aja itu bisa ya Bu? Nggak bisa. perlu Nanti pakai ekstrak. kalau misalnya kalau dikeringkan itu nanti sejalannya sama total solid Bu. Jadi kalau misalnya Ibu punya cawan Petri, ekstraknya ditaruh di cawan Petri, kemudian dimasukkan ke oven. Kalau Ibu punya oven atau di tangas gitu ya, dikeringkan sampai dia bentuknya jadi kental, terus ditimbang berkala Bu. Nanti sampai titik dia ketemu bobot tetap. Mungkin bisa dicek di kompendial ya Bu ya, bobot tetap itu selisihnya antara penimbangan itu maksimal berapa, itu dikatakan dia udah bobot tetap gitu. Nanti terus itu dijadikan acuan total solidnya gitu. Oh gitu. Baik Bu, terima kasih banyak penjelasannya. Ya, selamat pagi. Mudah-mudahan Ya, apakah sudah jelas Bu Anita? Sudah Bu, sudah. Terima kasih Sudah. banyak. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bu Anita dan Bu Laras. Ini ada masuk lagi nih Bu Laras pertanyaannya. Selamat siang Bu Laras, menyambung pertanyaan Bu Anita di atas. Mohon saran terkait sarana penyimpanan ekstrak. Apakah penggunaan desikator adalah suatu keharusan untuk penyimpanan ekstrak? Sebelumnya terima kasih Bu. Silakan Bu Laras. Oke. Selamat pagi Bu Arti ya. Kalau untuk desikator sebenarnya sih prinsipnya gini Bu Arti, kalau kira-kira kemasannya itu sudah cukup memproteksi, itu kita tidak perlu menggunakan alat tambahan Bu. Jadi kuncinya di kemasannya. Tapi kalau kira-kira masih ragu ya, kita misalnya bisanya nyimpannya di dalam plastik, di dalam ember gitu. Ekstraknya higroskopis ya, mungkin alat tambahan seperti desikator itu perlu karena mungkin untuk kontrol higroskopisitas kondisi ruangnya kan nggak bisa gitu ya Bu. Kalau misalnya di dalam kemasan misalnya yang tertutup rapat, misalnya tersil rapat, itu kita bisa tahu kalau apa namanya kalau dia akan terlindung di dalam itu, nggak ada yang mengganggu dari udara luar. Tapi kalau misalnya kita punyanya ember, dalamnya plastik, ya mungkin perlu ditambahkan desikator kalau memang kita tahu kalau itu sensitif terhadap uap air, seperti itu Bu Arti. Tapi kalau Bu Arti tanya mutlak atau tidak, menurut saya kembali lagi kemasannya udah memproteksi apa belum. Kalau kemasannya udah memproteksi, alat tambahan nggak perlu Bu, gitu. Mudah-mudahan jelas ya Bu Arti. Ya. Jadi memang tergantung dari jenis ekstraknya dulu ya Bu Laras ya. Iya. Kemudian dilihat dari kemasannya apakah memang sudah cukup memproteksi atau butuh proteksi tambahan seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, seperti itu Bu Arti. Sudah jelas ya? Oh ya, oke sudah jelas. Oke, sepertinya untuk pertanyaan yang di kolom chat ini sudah habis Bu Laras. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung kepada Bu Laras, dipersilahkan Bapak Ibu.
Atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman nih terkait dengan cara memilih ekstrak yang baik, atau mungkin sudah pernah memproduksi ekstrak nih sebelumnya, kemudian mau sharing ke Bapak Ibu yang lain caranya untuk bisa mendapatkan ekstrak yang baik itu seperti apa, dipersilakan. Oke, Pak Fajar, dipersilakan Pak, langsung saja open Ya, microphone-nya. terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon penjelasannya juga Mbak Laras yang baik hati. Untuk kita nih di Sarana ya, mungkin juga teman-teman juga ini ada yang hadir juga dari UKOT juga. Ketika kita mendapatkan produk bahan ekstrak yang kering kayak gitu. Nah, di UKOT itu kita menggunakan standarnya tadi untuk yang itu ya, untuk yang kekeringan dan lain sebagainya merujuk ke yang Perkab BPOM 32 2019 ya. Nah, terus bagaimana tuh dengan mesinnya? Mesin untuk pengecekan yang diprioritaskan tentunya kan untuk pemeriksaan kadar kekeringan bahan ya, untuk memastikan itu. Itu tolong dijelaskan tuh mesin apa saja yang spesifikasinya yang pas bagaimana untuk UKOT, sama apalagi pemeriksaan yang harus dilakukan, karena jangan sampai nanti kita beli produknya itu sudah bagus tapi pas eksekusi di Sarana kurang bagus, nanti keluarannya juga produknya kurang bagus juga. Mohon saran-sarannya, terima kasih. Berarti gini ya Pak Fajar, coba saya luruskan dulu ya pertanyaan. Jadi untuk pemeriksaan kadar air ya Pak Fajar ya? Pertama kadar air, terus ada lagi nggak tuh pemeriksaan lainnya tuh? Karena di UKOT kan hanya organoleptis ya. Iya. Bagaimana kami bisa memastikan itu? Karena tadi kasusnya itu sama juga yang dari Goa ya. Jika kita sudah membeli dan memproses, ternyata hasil uji untuk produk bahan yang kita ajukan ke BPOM itu registrasi nggak bagus. Nah, itu treatmentnya kayak ya, mungkin seperti itu. Kalau untuk registrasi saja sudah nggak bagus, kita beli lagi, terus nanti untuk selanjutnya juga tentunya tidak bagus. Nah, itu yang perlu kita lakukan di Sarana apa itu ya. Kita sebagai posisinya, kami sebagai user lah, pengguna dari ekstrak, karena mungkin tidak semua Sarana bisa membuat sendiri kayak gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Kalau untuk ini Pak Fajar, kalau untuk registrasi ke Badan POM selama ini sih kalau customer kami biasanya menggunakan COA yang kami keluarkan ya Pak Fajar ya. Kalau misalnya nanti ada misalnya hasil uji ulang misalnya yang tidak sesuai, biasanya kita akan compare metode kayak yang saya bilang tadi. Tapi dari UKOT mungkin paling gampangnya kan organoleptis ya Pak Fajar ya. Bisa dilihat dari kualitasnya. Jadi kalau misalnya mungkin Pak Fajar bisa kayak dalam tanda kutip stabilitas dipercepat gitu ya Pak Fajar ya. Misalnya dimasukkan di dalam kemasan gitu, kemudian dipaparkan sinar matahari, kualitasnya seperti apa gitu Pak. Biasanya nanti akan menggambarkan kualitas keseluruhannya gitu. Kalau misalnya, berapa lama itu tadi? Stabilitasnya? Iya. Biasanya 2 minggu cukup Pak. 2 minggu dijemur gitu? Iya, dimasukin ke kemasan dulu Pak. Oke. Dari kita itu kalau terkait higroskopisitas, kita juga ada namanya uji higroskopisitas Pak Fajar. Ekstrak itu ditaruh di cawan Petri, kemudian dipaparkan ke udara ruang, nanti tiap hari ditimbang Pak. Bahannya itu tuh berapa banyak sih? Jadi sampai di satu titik nanti dia akan jenuh Pak Fajar. Jadi kita bisa bikin grafik gitu loh Pak Fajar. Jadi ini hari 1, 2, 3 gitu, nanti kadar jumlah bobotnya air nambah berapa gitu Pak. Gitu sih Pak. Ya, berarti di situ ada sampel cukup banyak ya. Beratnya juga mungkin kita seragamkan ya. Sesuai dengan ini. Terus setelah selesai registrasi itu kan kita juga untuk memastikan itu kita membutuhkan alat juga ya. Nah, itu spesifikasi alat untuk moisture balance ya, kalau tidak salah itu bagaimana tuh, karena banyak sekali, ada yang harganya sampai puluhan juta, ada yang di situ cuma 17 juta, tapi juga ini beneran apa enggak nih alatnya segitu tuh?
Kalau Nah, dari indikatornya atau spesifikasinya tuh mungkin bisa teman-teman juga dapat informasi yang pas kayak. kalau dari saya sih Pak, moisture analyzer itu balik lagi ke penggunaan kita tuh mau seperti apa ya Pak. Baik. Maksudnya kan itu kan Pak, ada moisture analyzer yang bisa disetting dari suhu misalnya pemanasan 85 sampai 120. Tapi kalau di kita biasanya pakainya 105 derajat Pak Fajar. Kalau untuk lamanya tergantung dengan ini apa namanya masing-masing produk ya. Kadang kalau ekstrak kering itu cenderung lebih cepat daripada kalau kita periksa bobot tetap ekstrak kental gitu. Itu kalau untuk yang bagus seperti apa? Kalau dari saya sih biasanya kita kebetulan pernah punya yang menjadi nyebut merek, pernah punya harganya yang tinggi, pernah juga yang sedang Pak. So far sih perbedaannya nggak signifikan ya Pak. Yang penting metode kita kan tidak pernah berubah, dan yang pasti harus dikualifikasi sih Pak, terutama parameter bobotnya sama suhunya, karena kan dua parameter itu yang krusial. Jadi menurut saya kalau memang beli harga yang sedengan tapi udah terkualifikasi dan sesuai sama penggunaan itu, sesuai sama kebutuhan bukan penggunaan, itu akan jauh lebih baik sih Pak Fajar. Iya, sebetulnya targetnya kan untuk memastikan untuk kadar air di bawah 10% gitu ya. Iya Pak. Cuman kemarin saya juga bingung tuh, ada pertanyaan. Saya terus terang tidak pernah pakai alat ini ya. Nah, kemudian Pak, untuk sampelnya apa saja ya Pak, kayak gitu ketika dia mau membeli. Terus ini ada pertanyaan dari pemasoknya, yang persen MC di bawah 1% M atau apa kayak gitu. Nah, ini saya langsung pusing itu mendadak itu karena nggak bisa jawab. Karena gini Pak, karena kalau misalnya kadar airnya rendah banget, itu kan berarti kan penimbangannya selisihnya kan rendah Pak. Iya. Itu kan ketelitian yang lebih tinggi. Tapi kalau kita maksudnya masih main di 10%, enggak. Jadi kalau secara analisis tuh lebih presisi yang kalau kadar air yang kita periksa rendah-rendah Pak, daripada kita main di ya kayak timbangan aja kan Pak. Kalau yang miligram kita nimbangnya sampai miligram kan mesti harganya lebih mahal ya Pak daripada yang gram. Yang kurang lebih itu sama sih Pak Fajar. Iya. Kalau yang tadi itu, yang istilah tadi itu apa yang saya tanyakan itu, yang apa persen MC di bawah 1% itu maksudnya apa? Persen MC itu moisture content Pak. Oh gitu. Sebetulnya sih nggak harus sampai seperti itu ya? Ya kan Pak Fajar mesti pakainya di atas ya, nggak sampai 1 kan kering banget ya Pak. Kalau sampai 0,1 kan mungkin brittle banget serbuknya. Mungkin kita mungkin Pak Fajar bisa menyampaikan aja kebutuhan pemeriksaannya tuh maksimal kadar airnya berapa, minimal berapa gitu Pak Fajar. Berarti kita bikin rentang misalnya 5-7% gitu, 10% ya? Rentang operasional yang Pak Fajar pakai itu di berapa gitu. Oh iya, saya sendiri nggak tahu istilah tadi sih. Iya, rentang operasional ya. Saya jawab langsung tuh. Iya, terima kasih. Jadi pakainya tuh sehari-hari di rentang berapa sampai berapa gitu Pak. Jadi bisa mencocokkan kira-kira kebutuhannya tuh spesifikasi yang mana gitu Pak Fajar. Iya, jadi di beberapa grup itu bertanya ini untuk kita memastikan supaya, karena temuan menggumpal itu kadang-kadang itu posisinya itu di tengah, bukan di luar. Kalau di luar itu kelihatan gitu. Ini yang nakal dari pemasoknya. Di tengah itu kan titik terpanas juga kan Pak. Iya, bukan di tengah kemasan gitu. Nah, sehingga di situ kawan-kawan bertanya, Pak, kalau untuk pemeriksaan pakai apa? Kemudian saya coba tanya di grup-grup, kemudian dapat jawaban, saya sebar lagi. Masih juga tanya, Pak, ini yang berapa persen? Ternyata ya sebetulnya sih dibikin ringkes aja ya, operasional kita maunya berapa persen misalnya. Ya, sebenarnya itu Pak. 5-10% pun tidak ada masalah kan ya? Iya Pak Fajar. Jadi alat itu tidak mesti super bagus lah kayak gitu dan mahal, tapi efektif ya, tepat guna. Iya. Gitu ya? Iya Pak. Iya, oke, terima kasih banyak. Iya. Sudah jelas ya sepertinya Pak Fajar ya. Tadi jawaban dari Bu Laras. Bu Laras, ini waktunya sebetulnya tinggal 3 menit lagi ya. Ini sudah 11.27. Sebelumnya malah saya janjikannya 1 jam, tapi ternyata saya jadi 1,5 jam nih Bu. Karena ternyata antusiasmenya luar biasa Bu. Banyak sekali pertanyaannya. Oke, kita langsung saja Ibu ya. Ini 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama dengan username LG lagi nih Bu. Apakah Simplicia yang akan diekstraksi harus dicacah kecil-kecil dahulu atau bisa langsung dalam bentuk besar katanya untuk mendapatkan sarinya? Mungkin langsung aja ya Bu ya, di ini aja. Kemudian dari Pak Bambang,
Pak Bambang Rijanto, di pasaran kami pernah melihat ada ekstrak kunyit dengan kandungan kurkuminoidsnya 90-95%. Ini apakah bisa dengan cara ekstraksi biasa? Terima kasih. Mungkin langsung saja Bu dijawab pertanyaannya. Iya, untuk Bapak atau Ibu LG, kalau untuk ekstraksi itu prinsipnya semakin kecil ukuran partikel, maka ekstraksinya akan semakin optimal. Jadi kalau kita mau optimal, itu lebih baik dicacah kecil-kecil. Tapi tolong dijadiin pertimbangan juga, kalau kita mencacah semakin kecil, itu kan kita kemungkinan di ekstraktor itu kan pakai filter ya. Blocking filter itu sangat mungkin. Jadi kalau dibandingkan besar atau kecil, jadi ukuran partikelnya kecil. Tapi harus dicari juga kecilnya tuh optimalnya seberapa. Jangan sampai kecil banget sampai jadi das, itu potensi untuk blocking di ekstraktornya itu besar Bu atau Bapak. Gitu Bu Sasa. Kalau untuk Pak Bambang yang terkait kurkuminase 90-95, kalau untuk 90-95 itu tidak ekstraksi biasa, tapi harus next step juga ada di purifikasi juga Pak. Jadi lebih satu step di atas ekstraksi. Jadi kan kalau stepnya itu ada ekstraksi, setelah itu ada purifikasi, setelah itu ada isolasi. Nah, di 90-95 itu bisa di tahap itu purifikasi gitu. Purifikasi atau fraksinasi gitu ya Bu, ini Bu Sasa ya. Ya, betul seperti itu Bu Laras. Apakah sudah menjawab ini Pak Bambang dan Bapak Ibu dengan username LG? Halo Pak Bambang. Apakah sudah jelas? Oh oke. Sudah jelas Bu katanya, terima kasih. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit lagi nih Bu Laras. Saya akhiri saja mungkin ya Bapak Ibu untuk sesi Q&A-nya atau tanya jawabnya. Terima kasih banyak nih kepada Bu Laras atas pemaparan materinya, sharing pengalaman ya Bu ya, lebih ke sharing pengalaman ya, gimana caranya untuk memproduksi ekstrak yang baik, kemudian sharing pengalaman juga untuk memilih ekstrak yang baik itu seperti apa. Dan ini sangat bermanfaat ya Bu ya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu yang lain, gimana sih caranya untuk bisa memproduksi dan memilih ekstrak yang baik. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, nanti bisa dikirimkan saja mungkin ya ke kontaknya Bu Laras mungkin ya Bu ya, atau mungkin ke PT Konimex saja Bu ya melalui email ya. Email nanti bisa Bu, saya cantumkan di chatbox ya Bu ya. Ya, silakan dicantumkan di chatbox untuk kontaknya Bu Laras. Nanti Bapak Ibu yang masih mungkin ada pertanyaan atau mungkin tadi nih sudah bertanya tapi kurang puas mungkin ya pengen nanya lebih lanjut, dipersilakan melalui email yang sudah di-share oleh Bu Laras di chatbox. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, saya akhiri untuk sesi panggung edukasi hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu. Kemudian kita akan bertemu mungkin di sesi panggung edukasi yang selanjutnya. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Laras. Sama-sama. Bapak Ibu, Bu Nisa, Pak Subhan. Ya, saya izin untuk di close ya Bapak Ibu untuk Zoom meeting-nya. Terima kasih semua. Ya.